Di pelelangan, semua orang nampaknya tengah berbisik-bisik. Bagaimana tidak, keberadaan Akram Granddawn membuat mereka semua menjadi tegang dan berhati-hati dalam bertindak. Apakah ada tamu yang sama sekali tidak terduga datang dengan santainya, mengenakan pakaian cerah mentereng. Dia selalu mengenakan cincin besar di tangannya dan tongkatnya itu selalu menjadi ciri khasnya. Lelaki itu sudah berkumis putih, akan tetapi keberadaannya benar-benar membuat takut semua orang. Dua orang mengerikan itu, Akram Granddawn dan lelaki tua itu, berada di tempat yang sama dan membuat semua orang menjadi tegang. Akram terlihat menahan dirinya. Dia mengepal tangannya sejak tadi. Dia tahu lelaki tua itu sudah ada di sini. Kali ini apa tujuanmu datang ke tempat ini? Benak Akram, di mana dia penasaran dengan tujuan utama lelaki tua yang selalu menyeringai tajam itu. Dia menikmati saat-saat lelang berjalan dan harga fantastis untuk barang-barang yang dilelang itu. Lama tak berjumpa anak muda, apa kabarmu? Bisik lelaki tua ke arah Akram, jarak mereka cukup dekat seolah disengaja oleh penyelenggara acara agar kedua orang mengerikan itu duduk bersebelahan. Aku dengar kau sangat terkenal sekarang, bisik lelaki tua itu, seolah mengenal Akram dengan sangat dekat. Saat itu, suara pembawa acara lelang terdengar, di mana dia tengah menyerukan jika barang paling langka dan paling berharga akan segera dilelang. Baiklah, kita masuk ke babak utama. Barang ini adalah barang paling berharga yang dilelang hari ini adalah lukisan paling bersejarah dan hanya ada satu di dunia, seru pembawa acara. Lukisan ini ditemukan 1 abad yang lalu dan melukiskan sejarah yang terjadi di abad itu, lanjutnya. Jadi, harga yang dipatok untuk memulai menawar lukisan ini adalah di 10 juta dolar Amerika Serikat. Seru pembawa acara itu, di mana semua orang di sana langsung menyerukan harga yang mereka tawar. 20 juta dolar Amerika Serikat. Seru seseorang. 30 juta dolar Amerika Serikat. Sahut yang lain. 40 juta dolar Amerika Serikat. Tambah yang lainnya. Jumlah yang ditawar menjadi berkelipatan, namun semua orang langsung terdiam membisu ketika lelaki tua yang mengajak Akram berbicara namun tidak dijawab menyerukan harga yang dia tawar. 100 juta dolar Amerika Serikat. Serunya tersenyum, dengan gayanya yang jenaka seolah mengajak semua orang bercanda, namun tidak ada yang berani melihat matanya. Baiklah, Tuan Abraham Granddawn telah menawar dengan harga yang fantastis, apakah ada yang ingin menawar lagi? Seru pembawa acara lelang itu, tentu saja membuat semua orang terdiam. Siapa yang berani menawar barang yang diinginkan Tuan Abraham? Sebaiknya kita diam saja jika tidak ingin mati, bisik beberapa orang yang berkolega di ruangan itu. Hitung mundur akan dimulai, jika tidak ada yang menawar sampai hitungan ketiga maka lukisan bersejarah ini akan jatuh ke tangan Tuan Abraham Granddawn, kata pembawa acara. 1, 2, 3. Sebelum angka 3 disebutkan, Akram yang sejak tadi terdiam itu kemudian menyeringai juga. 200 juta dolar Amerika Serikat. Seru Akram, membuat semua orang berkeringat dingin. Sesama keluarga Daun yang sangat misterius dan menakutkan itu seolah memberikan tekanan dan hawa panas di ruangan. Beberapa dari para elit itu menyesal telah datang jika keduanya ada di tempat ini. Ho! Anak muda, kau berani menentangku? Tanya Abraham. Kau bahkan tidak mau berbicara denganku. Heh. Serunya, kemudian memberikan tawarannya lagi. 250 juta dolar Amerika Serikat. Serunya masih tersenyum, dia seperti tengah bermain-main berada di tempat ini. 300 juta dolar Amerika Serikat. Seru Akram lagi, membuat Drake yang berdiri di belakang kursi bosnya menjadi cukup gugup. Drake tidak mau ada persitegangan antara Akram dan pamannya di tempat ini. Drake tentu tahu semengerikan apa paman Akram ini. Jika Akram menantangnya sekarang, maka bisa jadi Akram dan mereka semua akan mati di tempat ini dengan mudahnya.
Bos, tujuan kita ke tempat ini bukan untuk menentang dia, tolong redam amarahmu bos, jangan terburu-buru, seru Drake membisik. Drake memang benar jika Akram marah sekali. Dia memiliki dendam yang begitu hebat kepada pamannya. Akram yakin jika pamannya adalah yang melenyapkan seluruh keluarga Grand Dawn kecuali dirinya, walau tanpa bukti, akan tetapi Akram yakin dengan hal itu. Akram hanya perlu mencari buktinya dan menghabisi lelaki tua yang begitu licik dan mengerikan itu. Abraham Grand Dawn adalah kakak tertua dari ayah Akram, ayah yang tidak pernah bisa diingat oleh Akram. Abraham Grand Dawn adalah seseorang yang berada di balik semua teror yang terjadi di dunia. Teror yang dia gunakan dan mainkan untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Tidak ada yang berani menentangnya dan mencari rahasia terkelamnya. Akram kemudian memejamkan matanya sejenak. Dia mengepal tangannya dengan sangat kuat. Dia harus tahu tujuan utamanya, ialah mencari jati dirinya, mengingat semua ingatan yang hilang di kepalanya, dan mencari tahu rahasia keluarga Grand Dawn, mengapa semuanya lenyap kecuali dirinya dan pamannya ini. Seolah, dia disengaja dibuat tetap hidup, tetapi Akram tidak tahu apa tujuannya. Mungkin kegilaan ibunya dahulu juga berhubungan dengan rahasia keluarga itu. Alasan mengapa ibunya ingin Akram menjadi seseorang yang sempurna dan tidak boleh buzuo. Boleh kalah dan mati. Semuanya masih menjadi misteri. Akram, redam amarahmu, sejak kapan kau menjadi tidak sabaran seperti ini, jangan gegabah, jangan mau masuk ke dalam perangkapnya. Dia pasti memiliki rencana mengapa datang ke tempat ini, benak Akram. Entah mengapa, dia mulai mudah kehilangan kesabarannya, tetapi untung saja dia menyadari itu dan menghentikan aksinya. Hahaha, USD 350 juta. Seru Abraham Grand Dawn lagi, tertawa terbahak-bahak. Dia mengepal tongkatnya dengan kuat. Tawanya membuat semua orang berkeringat dingin. $350 Amerika Serikat juta, harga yang semakin tinggi, apakah masih ada yang menawar lebih tinggi lagi? Jika pada hitungan ketiga maka lukisan ini akan jatuh ke tangan Tuan Abraham Grand Dawn, seru pembawa acara lelang itu bersemangat. Harga lukisan yang memiliki banyak rahasia dunia ini sudah berada di harga yang sangat fantastis sekarang. 1, 2, 3, tok, tok, tok. Palu terdengar dan Abraham memenangkan lukisan itu dengan harga yang fantastis. Entah apa tujuan Abraham menginginkan lukisan itu. Lukisannya jatuh ke tangan Tuan Abraham Grand Dawn. Seru pembawa acara itu lagi. Semua orang lega. Dengan begini, Abraham pasti akan meninggalkan ruangan. Jika dia sudah mendapatkan apa yang ia mau, maka lelaki itu akan segera pergi sembari tertawa. Hahaha. Tawanya masih menggema di ruangan. Dia berdiri dan membisik ke arah Akram yang tidak bergeming, dia juga tidak takut seperti kebanyakan orang di ruangan itu. Akram, tikus yang bernama Raymond Atlas akan menjadi presiden di negara ini, aku peringatkan kau jangan mengganggu hal itu terjadi, bisik Abraham. Dia sudah menawarkan sesuatu padaku, dan hal itu sangat menarik. Lanjutnya. Kedatanganku menemuimu langsung malam ini hanya untuk mengatakan kesepakatan itu. Jika kau berani mengganggu, maka kau tahu akibatnya, tambah Abraham, yang telah setuju menekan Akram demi ayah baron itu naik menjadi pemimpin nomor 1 di negeri ini. Kau berani mengancamku. Bisik Akram, akhirnya membalas ucapan Abraham yang saat ini sudah hendak melangkah keluar dari ruangan. Bukan mengancam tetapi memberikan penawaran atau bisa juga dikatakan sebagai peringatan, jawab Abraham. Ahahaha, kalau mau menentangku, jangan sekarang, pamanmu ini ingin liburan, monster kecil, bisik Abraham, menyeringai tajam. Dia memberikan kemarahan yang teramat besar kepada Akram. Masih memanggilku monster kecil, kau, Akram hampir saja kehilangan kesabarannya. Namun, Drake lagi-lagi mempertaruhkan nyawanya menahan bosnya.
Bos, bukankah kau ingin melindungi Nona Edelweiss? Jika bos menentangnya sekarang, bos akan kehilangan segalanya, bisik Drake, menahan tangan Akram yang sudah hendak menerjang Abraham. Akram langsung terdiam saat dia mendengar nama Edelweiss, satu-satunya nama yang bisa menghentikannya melakukan keributan yang akan membuat semua orang ketakutan setengah mati. Lelang paling menakutkan yang pernah terjadi akhirnya berakhir. Akram berhasil menenangkan dirinya, walau tangannya sampai bergetar dan dadanya menjadi sangat sesak sekarang ini. Dia sudah berada di dalam yacht, di mana mereka tengah menunggu Faya yang entah ada di mana sejak tadi. Bos, haruskah kita mencari Nyonya Faya? Seru Drake. Akram duduk dan menatap ke arah lautan, dia masih mencoba menenangkan dirinya bahkan hingga saat ini. Tidak perlu, dia pasti sedang bersenang-senang sekarang. Dia benar-benar melakukan sesuatu sesuai dengan rencanaku, hanya tinggal menunggu waktu hingga semuanya berjalan lancar, balas Akram. Dia tentu tahu apa yang dilakukan Faya. Tidak ada yang tidak ia ketahui. Sejak awal, semuanya adalah rencananya. Ketika saham perusahaan adidaya Stone benar-benar jatuh ke tangannya, maka Akram akan menceraikan Faya dengan dalih perselingkuhan itu. Dengan begitu, Akram akan bisa bersama dengan Edelweiss. Di sisi yang lain, Faya berkata, Baron, kau sangat nakal, bahkan mengajakku melakukannya sekarang. Suamiku pasti sedang menungguku, jadi aku harus kembali. Haha, itu karena aku sangat menyukaimu, Nona Faya, seru Baron, tersenyum. Dia sudah mendapatkan sebuah informasi yang ia butuhkan dari Faya saat ia menanyainya ketika tengah melakukannya. Dan hal itu sudah cukup untuk sekarang. Faya langsung berlari ke arah kapal yacht suaminya. Dia tahu jika lelang sudah berakhir. Dia merapikan makeupnya dan tersenyum, bersikap seolah tidak akan ada yang tahu mengenai perselingkuhannya. Sayang, maaf membuatmu menunggu terlalu lama, aku tadi bertemu teman lama dan memakan banyak waktu untuk berbicara satu sama lain, ucap Faya pada suaminya yang sejak tadi sama sekali tidak menyambutnya atau memperhatikannya. Akram yang masih memikirkan apa yang terjadi barusan kemudian tersenyum. Dia menoleh ke arah Faya dan diam sejenak, membuat Faya merasa sangat gugup. Nafas Faya menjadi berat dan jantungnya berdegup sangat kencang. Faya juga tidak menyangka jika dia akan melakukan perselingkuhan, padahal Akram adalah lelaki yang paling ia inginkan di dunia ini. Tidak apa-apa Faya, bersenang-senanglah jika kau suka, balas Akram. Faya sangat lega. Dia menghela napasnya panjang dan akhirnya bisa bernapas dengan lega. Baiklah sayang, oh ya malam ini apakah kau bersama gadis itu lagi? Kenapa tidak pulang bersamaku saja? Tanya Faya. Dia menginginkan suaminya bersama dengannya di kediaman mereka, bukan bersama gadis itu lagi. Alasan utama Faya berselingkuh tentu saja karena Akram sungguh tidak pernah menyentuhnya lagi. Faya, kita berdua sudah sepakat, sebelum Edelweiss hamil, aku harus bersamanya. Ini semua demi pernikahan kita. Tidakkah kau menginginkan pernikahan sempurna? Jawab Akram. Saat anakku lahir darinya, itu juga akan menjadi anakmu. Bayangkan betapa pernikahan ini akan dielu-elukan semua orang nanti, lanjutnya. Dan fakta mengenai kau mandul tidak akan pernah terungkap, bisik Akram. Dia benar-benar tahu cara memainkan kata-kata dan mempengaruhi orang lain dengan mudah. Faya langsung membayangkan saat hal itu terjadi, ketika pernikahannya dengan suaminya ini akan menjadi pernikahan yang sempurna dan membuat semua orang iri karena mereka akan memiliki anak nanti. Benar juga, semua orang akan iri padaku. Baiklah sayang, aku tidak akan melakukan apapun lagi. Aku akan menunggu saat wanita itu melahirkan kalau begitu, balas Faya. Akram menyeringai tajam. Dia sangat tahu kelemahan Faya. Faya sangat haus akan pengakuan dan pujian, jadi akan sangat mudah mempengaruhinya.
Di saat yang sama, di Villa Akram Grand Dawn, Shin berkata, jadi dia adalah gadis yang selama ini berada di sisi bos. Kenapa tidak bilang padaku, Kai? Shin merasa terhianati. Dia tidak mengetahui apapun, hanya Kai saja yang mengetahuinya. Seingatku, aku sudah katakan padamu ketika Drake melaporkannya padaku, tetapi aku tidak ingat apakah itu di dalam mimpi atau di kenyataan. Yang aku ingat, aku memang langsung tidur saat mendengar hal itu, jawab Kai. Menurutku tidak menarik, tambahnya. Shin semakin kesal. Matanya melebar dan dia mengepal tangannya, menatap tajam ke arah Kai dengan amarah yang berapi-api. Tidak menarik, apa maksudmu? Segala sesuatu tentang bos itu menarik. Apakah kau tidak pernah berpikir jika bos benar-benar mencintai gadis ini, maka bos benar-benar sudah berubah, seru Shin. Kai baru menyadarinya. Wajahnya yang tadi malas dan mengantuk itu langsung terbelalak. Keduanya segera menatap ke arah Edelweiss yang duduk kebingungan di kursi sofa. Benar juga, bos kan tidak pernah memiliki perasaan kepada siapapun. Balas Kai, mengangguk-anggukkan kepalanya dan menatap Edelweiss dengan sangat menyelidik. Benar, kau pasti berbohong kan, gadis kecil. Kau terlihat seperti kelinci yang hendak disembelih. Atau kau menyihir bos, ya? Seru Shin, seolah menginterogasi Edelweiss. Edelweiss merasa kedua orang yang ada di hadapannya ini sangat mengerikan namun juga lucu di saat yang bersamaan. Barusan mereka bertengkar seperti Tom and Jerry. Sebelumnya, salah seorang dari mereka menghajar kedua orang di dalam ruangan hanya dalam beberapa detik, dan dia juga menangkap semua penjahat yang ada di area taman belakang dengan sangat mudah, seolah dia tidak kesusahan sama sekali, pikir Edelweiss. Dan sekarang, keduanya sedang menginterogasiku seolah jika jawabanku salah, maka aku juga akan dihabisi, batinnya. Kenapa setiap hari hidupku seperti berada di roller coaster? Selalu saja nyawaku terancam, serunya dalam hati. Edelweiss menelan salivanya dan mengepal tangannya dengan kuat. Mau bagaimanapun, kedua orang ini sudah menyelamatkannya dari upaya penculikan yang hampir terjadi padanya. Jawab aku, Nona, siapa namamu? Seru Shin, tidak mengetahui nama gadis itu. Nama saya Edelweiss, Tuan, seru Edelweiss dengan wajah yang sok berani, namun terlihat dengan jelas jika dia sangat gugup sekarang. Edelweiss, nama yang tidak menarik, kata Shin. Lupakan, kembali ke pembahasan utama, apa benar bos mengatakan jika dia mencintaimu? Tanya Shin lagi, mulai serius, menatap Edelweiss dengan tatapan yang sangat menuntut dan penuh dengan tekanan. Glek. Edelweiss menelan salivanya dan menguatkan dirinya. Berada di sisi Akram sungguh melatih jantung dan membuatnya harus berani. Aku harus jujur, ini menyangkut hidup dan mati. Walau ini terjadi setiap hari, nyawaku selalu terancam, tapi aku yakin kejujuran harus menjadi tombak pertahananku. Pikirnya. Edelweiss mengepal tangannya dengan kuat, berteriak dalam dirinya sendiri, dan mengangkat wajahnya dengan berani. Tuan, sebenarnya Tuan Akram hanya mengatakan dia menyukaiku, bukan mencintaiku. Tadi aku mengatakan itu pada para penjahat tujuannya untuk menakut-nakuti mereka, jelas Edelweiss. Aku tidak ingin diculik, atau bisa dibilang aku benar-benar bosan diculik, jadi aku harus melakukan segala cara untuk selamat, tambahnya. Shin dan Kai terdiam dan tertegun dalam waktu beberapa detik. Mata Shin langsung melebar, sedangkan Kai memejamkan matanya dan menggeleng-gelengkan kepalanya seolah tidak percaya. Jadi benar bos mengatakan dia menyukaimu. Kau kelihatannya tidak berbohong, kata Shin. Astaga, fenomena apa ini? Bos belum pernah menyukai siapapun sebelumnya. Dia itu monster berhati dingin, dan aku merasa itu sangat keren dan membuatku kagum, seru Shin. Shin merasa jika bosnya berubah begitu cepat selama mereka menjalankan misi di tempat terpencil itu.
Ketika Shin panik dan Kai yang sudah mengetahui faktanya hendak pergi tidur, Akram sudah tiba di villa dan melihat jika Edelweiss duduk di sofa seperti kelinci yang ketakutan, sedangkan dua anggota utamanya seperti tengah menindasnya. "Apa yang kalian lakukan pada wanitaku?" seru Akram. Shin ternganga dan Kai, yang tadi sudah mengantuk lagi, matanya melebar. Seperti ada petir yang mengejutkan keduanya. "Wah, wanitaku!" seru Shin dan Kai, menganga dan membeku, seolah tidak percaya apa yang bos mereka katakan.